Adik perempuan itu menarik baju kakak perempuannya. Seluruh keluarga ketakutan dengan luka yang mengerikan ini. Siapa yang menyakitimu? Beritahu ayah apa yang terjadi. Ternyata gadis itu sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Ibu mertua tidak peduli dan menuangkan minyak ke api. Setelah ayahnya mendengar hal itu, dia menjadi marah karena anaknya dibuli seperti itu. Ayah mana yang akan tahan? Dia segera mengendarai sepeda ke rumah menantu laki-lakinya. Kamu payah. Sejak dia masih kecil, aku bahkan tidak pernah menyakiti ujung jarinya. Ayah, saya salah. Saya mabuk hari itu. Jika Anda mabuk, Anda bisa menjadi gila. Mengapa Anda tidak buru-buru pergi? Mengapa tidak membenturkan kepala Anda sendiri ke dinding? Kamu berani memukul dan mengusirnya. Saya juga merasa marah. Jika itu saya akan memukulmu dengan besi sejak lama. Pria itu berpura-pura menyedihkan dan mengatakan, istriku membuat ibuku marah, jadi aku mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa berdebat dengan ibumu? Sang ayah memperingatkannya dengan serius. Tran, hari ini saya berbaik hati. Kedepannya, jika kamu berani menyentuh Dani, saya akan mempertaruhkan hidup ini dengan Anda. Kita mati bersama. Apakah kamu percaya? Di sini, ketika sang kakak mendengar adiknya dipukuli, dia menjadi sangat marah. Ketika dia masih kecil, siapapun yang berani menggertak adiknya, dia akan memukulinya sampai mati. Jangan hentikan aku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tongkat dan berlari ke rumah suami Dani. Keluarganya tidak bisa menghentikannya. Untung saja, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan nenek yang baru pulang dari pasar. Melihat bahwa situasinya tidak baik, dia segera menghentikan cucunya. Mengapa kamu membawa tongkat? Tran berani memukul adikku. Lihatlah bahunya. Dia memukul Dani dengan sangat buruk. Loh, Nek, ada apa? Pemuda itu dengan cepat membawanya pulang. Setelah dia sadar kembali, dia melihat Dani. Dia sedih dan menangis tanpa henti. Apakah mereka memukulmu? Tunjukkan padaku apa yang terluka. Hari itu, orang tua Dani langsung pergi ke rumah ibu mertua. Kami datang hari ini. Anak Anda harus meminta maaf. Semuanya harus diselesaikan. Di masa depan, kami masih harus terus hidup bersama. Apakah ini kesalahan Tran atau bukan? Saya harap Anda dapat meyakinkan kami bahwa Tran tidak akan menyakiti Dani lagi. Selama Dani melahirkan anak untuk Tran, maka dia pasti tidak akan menyentuh ujung jarinya. Meski ibu mertuanya berbicara sangat tidak masuk akal, tetapi ayah Dani tetap dengan sabar menjelaskan. Ketika saya kembali, saya akan menyarankan Dani untuk pulang. Tetapi ada satu hal, jika Tran masih berani menyentuhnya, maka mereka akan segera bercerai. Setelah mengatakan itu, pasangan itu segera bangkit dan pergi. Siapa sangka, ibu mertuanya masih menjaga gengsi. Segera mengancam mereka, jika mereka ingin bercerai. Saya langsung setuju. Biarkan anak laki-laki saya mencari gadis lain untuk melahirkan anak laki-laki untuknya. Ibu mertua ini sangat masam, membuat mereka sangat marah hingga menggertakkan gigi. Keesokan harinya, menantu laki-laki datang untuk meminta maaf kepada orang tua istrinya. Setelah pertunjukan menangis, bisakah aku membawa Dani pulang? Kami adalah suami istri. Apakah akan kembali atau tidak? Kalian harus berkonsultasi dulu. Ketika Anda kembali, bagaimana jika ibu Anda memaksanya untuk melahirkan lagi? Saya menghormati pendapat yang tidak saya sukai. Saya akan menasihati ibu saya. Saya tidak akan memaksanya. Saya juga berjanji, saya tidak akan menyakitinya lagi. Sang nenek juga memberitahunya, jika kamu berani menyakitinya, saya tidak akan memaafkanmu bahkan jika saya mati. Sang kakak juga memperingatkan Tran, jika kamu berani menyentuh adikku lagi, aku akan mematahkan kaki dan tanganmu sebagai kaki kursi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sungguh, jika saya masih menyakitinya, saya akan meminum racun untuk mati. Setelah itu, dia membawa pulang istri dan putrinya. Nenek, aku kembali. Berisik, ibu. Anda seharusnya bahagia. Saya tidak bahagia. Jangan katakan itu di depan anak-anak. Bagaimanapun, dia masih cucu ibu. Saya bilang itu bukan cucu saya. Ketika kembali ke kamar, Tran meminta maaf kepada putrinya. Tintin, nanti jangan bicara keras ke nenek lagi ya. Jangan panggil dia. Nenek adalah orang yang keras. Dia memarahi ayah, memarahiku ibu juga. Nenek jahat sekali. Dia adalah nenek yang buruk. Ketika Tran mendengarnya, dia tidak senang.
Anda harus mengatakan nenek adalah orang yang baik. Tidak, nenek jahat. Tentu saja anak-anak tidak pernah berbohong. Tran sangat marah, sehingga dia akan memukul putrinya. Untungnya Denny menghentikannya. Tidak lama kemudian, ibu mertua terus merencanakan perpecahan. Apakah kamu tidak ingin punya anak lagi? Ibu, aku mengerti sakit hatinya. Ini memilukan. Penderitaannya berada di luar keluarga ini. Aku orang luar sekarang. Wanita saat ini tidak seperti wanita di masa lalu. Apakah ada menantu perempuan seperti itu? Apakah tidak normal bagi suami dan istri untuk berdebat? Masih belum bilang apa-apa, tapi sudah berkemas dan pergi. Apakah menantu perempuan harusnya seperti itu? Ibu memberitahumu, jika kamu tidak mengajarinya dengan ketat hari ini, kamu akan pergi juga. Tran merasa dirinya terlalu terpaksa. Jadi dia pergi mencari alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Lalu dia kembali ke kamarnya dalam keadaan mabuk. Dia juga menamparkan istrinya dengan keras. Mengapa kamu memukul saya? Aku memukulmu. Bagaimana kalau memukulmu lagi? Anda pikir, Anda sesuatu yang mengerikan. Apakah kamu masih manusia? Aku bukan manusia. Apakah menurutmu aku keren? Apakah kamu pikir saya bersih? Bajingan ini, setelah memukul istrinya, dia meminta maaf lagi. Maafkan aku pasti akan menjagamu di masa depan. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Denny, tolong maafkan aku sangat menyesal. Denny tidak banyak bicara, lalu dia ingin bangun. Apakah kamu ingin pulang dan memberitahu orang tuamu? Aku hanya ingin keluar sebentar. Dia tidak menyarankannya untuk kembali minum anggur. Ibunya juga melanjutkan menambahkan minyak ke api. Apa itu pria yang tidak bisa keluar? Anda membiarkannya naik di kepala dan leher Anda. Anda duduk. Apa yang Anda sesali? Bukankah kamu pengecut seperti itu? Ibu sudah mengatakan bahwa kita adalah keluarga yang baik. Jadi siapa yang harus disalahkan? Salahkan nasib penderitaan. Menikah dengan istri yang melahirkan anak perempuan. Karena dia ingin menantunya memiliki lebih banyak cucu. Ibu mertua menggunakan taktik yang sangat jahat. Saya punya kerabat jauh di rumah. Sebelumnya, mereka juga melahirkan seorang putri. Kemudian saat gadis itu berusia 3 tahun, dia mengidap penyakit serius dan meninggal. Setelah itu, dia tidak hamil lagi. Jadi dia pikir itu baik untuk memberikan keturunan kepada keluarganya untuk dipelihara. Begitu dia mendengarnya, dia terkejut. Ayah seperti dia begitu kejam. Jangan katakan lagi, Tintin adalah anak kita. Awas saja kamu berani melepaskannya. Bukan karena aku tidak membutuhkan anak. Aku hanya ingin membuatmu dan ibuku bahagia. Dia dengan marah menamparkan istrinya dan saudari. Mari kita lihat setelah kita melepaskan simpanse. Kita kembali ke keadaan kita saat menikah. Lalu kita memiliki seorang putra bersama. Jika bukan laki-laki, itu perempuan. Kita dapat mengirimkannya ke simpanse. Sehingga ia dan simpanse hidup bersama. Saya terus melahirkan sampai anak laki-laki. Lalu berhenti. Karena aku pegawai negeri, aku tidak tahan mendengarkan bajingan ini. Jadi mereka berdua bertarung dalam pertempuran yang kacau. Tapi tidak bisa menjadi lawan dari Tran. Karena ingin melindungi hubungan antara aku dan ibuku. Apapun dia korbankan. Ibu Tran seperti menonton pertunjukan. Duduk diam tanpa emosi. Tran dibujuk orang untuk memukuli istrinya. Lalu mengunci pintu kamar. 3 hari berturut-turut tanpa makanan. Itu kejam. Selama beberapa hari berturut-turut tanpa telepon. Keluarga istri khawatir seperti duduk di atas tumpukan api. Ayah dan anak itu segera pergi ke rumah Tran. Tran membuka pintu dan berbohong bahwa istrinya harus keluar. Untungnya, saudara laki-laki tidak mempercayainya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Denny, apakah Anda sedang di rumah? Adiknya dipukuli dan memar. Ditambah dia belum makan selama beberapa hari. Dia lemah dan tidak memiliki kekuatan. Saat tarian berlangsung, ayah dan anak mendengar suara-suara di kamar tidur. Tiba-tiba menemukan bahwa pintunya terkunci. Mengapa kamu harus mengunci pintu di siang hari? Apakah adikmu ada di sana? Tran, buka pintunya. Sudah kubilang buka pintunya segera. Kemarilah. Atau aku pukul kamu sampai mati. Dia tidak berani. Jadi dia membuka pintu. Pemandangan di depannya membuat sang ayah tertegun. Beraninya dia memukul anakku sampai sejauh